Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita mengenai perusahaan dagang, yaitu mengenai penilaian persediaan dan perhitungan harga pokok penjualan. Kita sudah mempelajari pertemuan sebelumnya tentang metode FIFO dan metode LIFO. Untuk kali ini kita lanjutkan dengan membahas metode biaya perolehan rata-rata atau metode average cost. Metode biaya rata-rata beranggapan bahwa arus biaya adalah rata-rata dari biaya yang terjadi. Menurut metode ini, kuantitas persediaan yang ada dinilai berdasarkan rata-rata dari harga pembelian per unit barang dagangan tersebut. Metode biaya rata-rata ini berasumsi bahwa semua barang dagangan adalah serupa. Jadi, penghitungannya pun dianggap sama. Bagaimana menentukan nilai persediaan dan penghitungan harga pokok penjualan dengan metode biaya rata-rata? Kita masih menggunakan tabel sebelumnya yang kita sudah bahas di metode FIFO dan metode LIFO. Yaitu di sini kita punya tabel persediaan barang dagangan. Pada tanggal 1 Mei kita punya persediaan awal sebanyak 200 unit, harga beli per unitnya 2.500, total biayanya adalah 500.000. Tanggal 10 Mei kita punya pembelian 400 unit, harga per unitnya sebanyak 3.000, sejumlah 3.000, total biayanya 1.200.000. Tanggal 25 Mei kita ada pembelian kembali sebanyak 300 unit, harga per unitnya 3.500, total biayanya adalah Rp1.050.000. Terakhir, tanggal 30 Mei kita ada pembelian sebanyak 100 unit, harga belinya 4.000 per unit, total biayanya adalah 400.000. Di sini kita punya saldo persediaan barang dagangan yang siap untuk dijual adalah sebesar 1.000 unit. Dengan total biaya adalah Rp3.150.000. Oke, barang dagangannya 1.000 unit ya. Lalu, setelah dilakukan stock of name atau perhitungan fisik, ternyata pada tanggal 31 Mei, barang dagangan yang tersedia adalah 300 unit. Jadi, barang dagangan yang terjual adalah 700 unit. Bagaimana menentukan nilai persediaan dan penghitungan harga pokok penjualan dengan metode biaya rata-rata fisik? Sama seperti FIFO dan LIFO, kita akan mempelajari dua metode, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Oke, untuk metode rata-rata, maka kita harus mencari dulu harga rata-rata per unitnya. Harga rata-rata per unit dicari dengan, yaitu jumlah total biaya perolehan barang yang kita beli, dibagi unitnya. Di sini total biaya kita adalah Rp3.150.000. Dilihat lagi tabel sebelumnya ya. Lalu jumlah barang yang tersedia untuk dijual adalah 1.000 unit. Maka harga rata per unitnya adalah Rp3.150 per unit. Rp3.150.000 dibagi 1.000, yaitu Rp3.150 per unit. Berapa nilai persediaan akhirnya? Karena nilai persediaan akhir kita adalah 300 unit, maka kita langsung mengalihkan nilai persediaan akhir yang 300 unit ini dikali nilai harga rata-rata per unitnya, yaitu Rp3.150. Maka nilai persediaan akhir kita yaitu Rp945.000. Lalu berapakah harga pokok penjualannya? Harga pokok penjualannya adalah 700 unit, barang yang terjual 700 unit, dikali harga rata-rata per unit, yaitu Rp3.150. Jadi harga pokok penjualannya adalah 700 unit dikali 3.150, jadi sebesar Rp2.205.000. Untuk penghitungan metode rata-rata, kita hanya perlu mencari harga rata-rata per unitnya. Baru kita hitung nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualnya. Jurnalnya sama dengan metode LIFO atau metode FIFO fisik. Jadi jurnalnya sama ya. Ini informasi tambahannya, jadi yang kita jual adalah 700 unit, harga per unitnya 4.500, penjualannya terjadi di tanggal 15 Mei sebanyak 400 unit, dan tanggal 28 Mei sebanyak 300 unit. Oke, jurnalnya sama persis seperti jurnal metode LIFO fisik dan metode FIFO fisik. Oke, kita lanjutkan saja ke metode perpetual, metode biaya rata-rata average cost dengan menggunakan perpetual. Untuk metode perpetual berarti kita akan buat kartu persediaan barang dagangan, kartu stoknya ya. Ini kartu stoknya. Kolomnya sama, tidak ada yang berbeda, hanya yang berbeda ketika terjadi transaksi penjualan. Kita lihat satu-satu ya. Pertama, kita catat dulu saldo persediaan awalnya. Tanggal 1 Mei persediaan awal 200, kita input di kolom saldo. 200 dikali 2.500.
yaitu sebesar 500.000. Oke, tanggal 10 Mei kita ada beli barang 400 unit. Harga per unitnya 3.000. Harga totalnya 1.200, 1.200.000. Nah, ketika kita catat di kolom saldo, oke, kita lihat di sini, kita perhatikan, langsung kita jumlahkan jadi 200 ditambah 400. 200 unit saldo awal ditambah pembeliannya 400, jadi 600 ya, 600. Harga per unitnya 2.833. Dari mana? Dari harga total 500 ditambah 1.200, jadi 1.700 dibagi 600. Jadi harga rata-ratanya adalah 2.833. Harga per unitnya menjadi 2.833. Totalnya adalah 1.700.000. Ya, totalnya sih masih sama ya, 500 tambah 1.200 adalah 1.700.000. Yang berbeda adalah harga per unitnya. Oke, bisa diikuti. Lanjut ya, tanggal 15 Mei kita ada penjualan barang dagangan yang kita jual adalah sebanyak 400 unit. Harga per unitnya menggunakan harga per unit rata-rata yaitu 2.833. Jadi yang kita jual totalnya adalah 1.133.333 rupiah. Saldo akhirnya berarti 600 dikurang 400 adalah 200. 200 dikali 2.833. Ini saldo per unit rata-rata. Jadi harga saldo akhirnya adalah 566.667. Tanggal 25 Mei kita ada pembelian sebanyak 300 unit. Harga per unitnya 3.500. Harga totalnya 1.050.000 rupiah. Nah, di kolom saldo, sama seperti ketika tanggal 10, maka kita jumlahkan lebih dahulu. Saldo akhirnya 200 ditambah pembeliannya 300, berarti saldonya ada 500 unit. Harga per unitnya dari 566.667 ditambah 1.050.000 dibagi 500 unit. Jadi harga per unitnya didapatkan 3.233 rupiah. Saldo akhirnya adalah 1.616.667 rupiah. Kemudian tanggal 28 Mei kita ada penjualan sebanyak 300 unit dikalikan harga rata-rata per unit yang terakhir yang 3.233. Total penjualannya adalah 970.000. Saldo akhir kita 200 unit ya, 500 dikurang 300, 200 unit dikali 3.233 rupiah, yaitu 646.667 rupiah. Terakhir, tanggal 30 Mei kita ada pembelian sebanyak 100 unit dikali 4.000 rupiah per unit, totalnya ada 400.000, maka saldo akhir kita adalah 200 ditambah 100 menjadi 300. 300 unit saldo akhirnya. Harga per unitnya didapatkan dari 646.667 rupiah, 646.667 rupiah ditambah 400.000 dibagi 300 unit. Jadi kita dapat rata-ratanya adalah 3.489. Harga totalnya menjadi 1.046.667. Oke. Sampai sini bisa diikuti ya. Jadi kita ada pembelian sebanyak 800 unit selama di bulan Mei. Harga total yang kita beli adalah 2.650.000. Harga pokok penjualannya dari 700 unit ini adalah 2.103.333 rupiah. Saldo presiden akhir kita tinggal ambil yang terakhir 300 unit dengan nilai presiden akhir adalah 1.046.667. Jadi kita sudah belajar 3 metode biaya penghitungan biaya, yaitu metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Sekarang kita akan melanjutkan ke jurnalnya, jurnal biaya rata-rata dengan metode perpetual. Sama seperti jurnal FIFO dan LIFO, untuk perpetual, untuk setiap transaksi pembelian barang dagangan akan kita catat ke persediaan barang dagangan, dan transaksi penjualan kita akan catat juga ke persediaan barang dagangan. Oke, kita bahas satu-satu. Pada tanggal 10 Mei kita ada pembelian barang dagangan 400 unit. Harga per unitnya 3.000, maka kita akan mendebet persediaan barang dagangan 1.200.000 dan kasnya dikredit 1.200.000. Lalu pada tanggal 15 Mei kita ada penjualan. Ketika penjualan secara kredit, maka piutang dagang kita bertambah, penjualannya bertambah di debit.
sebanyak 400 unit dikali 4.500. Harga jual per unitnya 4.500 ya, yaitu Rp1.800.000. Lalu akan kita jurnal HPP-nya. HPP di debit, persediaan barang dagangannya di kredit, senilai harga jual rata-ratanya. Bisa dilihat di tabel kartu stok persediaan yang sudah kita buat tadi ya. Kita jual 400 unit, harga jual rata-ratanya adalah 2.833, maka totalnya adalah Rp1.133.333. Pada tanggal 25 Mei kita ada pembelian barang dagangan sebanyak 300 unit dengan harga 3.500 per unit, maka kita akan menambahkan persediaan barang dagangan bertambah di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit sebanyak 1.050. Tanggal 28 Mei kita ada penjualan kembali barang dagangan secara kredit, maka piutang dagang kita bertambah di sisi debit, penjualannya bertambah di sisi kredit. Sebanyak 300 unit dikali harga jualnya ya, 4.500. Jadi Rp1.350.000. Kita akan jurnal juga HPP-nya. HPP-nya 300 unit yang kita jual dikali harga jual rata-rata, harga per unit rata-ratanya. Di sini harga per unit rata-ratanya adalah 3.233. Dari mana? Bisa dilihat kembali di tabel stok persediaan barang dagangannya yang sudah kita buat. 300 dikali 3.233 yaitu 970. HPP-nya di debit 970, persediaan barang dagangannya berkurang di sisi kredit 970. Terakhir tanggal 30 Mei kita ada pembelian kembali 100 unit persediaan barang dagangan seharga Rp4.000 per unit. Berarti kita menambah persediaan barang dagangan di debit 400.000, kasnya berkurang di kredit 400.000. Kita cek sisi debit dan sisi kredit, saldonya sama ya, Rp7.903.333. Oke, dari perhitungan sudah kita buat dari 2 video sebelumnya, kita sudah hitung FIFO periodik perpetual, LIFO periodik perpetual, dan pertemuan kali ini yaitu metode average, periodik, dan perpetual. Bisa kita lihat dari sisi persediaan barang dagangannya ya, dan dari sisi HPP-nya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, dengan metode FIFO maka persediaan akhirnya akan tinggi, akan lebih besar ketimbang metode LIFO. Untuk HPP-nya, metode FIFO menghasilkan HPP yang lebih rendah daripada metode LIFO. Untuk laba kotornya, laba kotor FIFO akan menghasilkan laba kotor yang tinggi ketimbang kita menggunakan metode FIFO. Untuk metode average, karena ini metodenya sudah rata-rata, dia hasilnya baik dari sisi persediaan barang dagangan, HPP maupun laba kotor adalah di antara metode FIFO dan metode LIFO. Kita lihat di sini ya. Metode FIFO untuk persediaan akhir adalah 1.100.000, perpetualnya LIFO perpetual 900, average perpetual 1.046.667. Ini lebih rendah dari FIFO dan lebih tinggi dari LIFO. Untuk HPP-nya, HPP perpetual FIFO menghasilkan nilai 2.050.000, HPP LIFO perpetual 2.250.000, HPP average perpetual menghasilkan 2.103.333. Kita lihat hasilnya di antara metode FIFO dan metode LIFO. Oke ya. Sampai sini kita sudah selesai mempelajari ketiga metode tersebut. Semoga bermanfaat. Bisa dipelajari kembali kalau misalnya ada yang mengalami kesulitan, bisa diulang kembali videonya. Nah, kita ada latihan di sini. Latihan ini akan kita bahas di kelas dan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Sekian untuk materi FIFO, LIFO, dan average. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.